Nah, langsung nih Dora mau undang kembali seluruh pembicara buat ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang big data tentunya. Mengundang kembali Pak Beni, Pak Ono, dan juga Pak Wahyudi kembali untuk kita boleh bincang-bincang ya. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, tentu saja terkait dengan diskusi ini, kalau ada pertanyaan, welcome langsung ke kolom chat ya, di kolom YouTube. Pakis saat ini dengan nama, format perusahaan, nama perusahaan, dan juga pertanyaannya. Bagi 3 orang dengan pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah masing-masing digital voucher senilai Rp250.000 untuk 3 orang ya. Jadi jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian juga pastinya yang kita ketahui bahwa teknologi big data saat ini telah gencar ya dilakukan oleh pemerintah dan juga para stakeholder dalam bertransformasi digital. Apalagi tentunya teknologi big data, machine learning, dan juga AI merupakan kunci sukses pada era informasi, khususnya era disrupsi ini. Ada sejumlah pelajaran penting yang pastinya bisa dipetik oleh para pemimpin bisnis. Semoga ya dari krisis ini salah satunya adalah potensi data analitik dan AI itu sendiri dalam menyiasati dampak pandemi, memulihkan bisnis, memulihkan perekonomian Indonesia, dan juga terus berinovasi. Nah, ngobrol-ngobrol tentang segala update pastinya sejak tahun lalu ya, mungkin ini pertanyaannya buat Pak Wahyudi nih. Indonesia kan udah masuk babak baru ya Pak, udah pengaplikasian teknologi seluler dengan 5G. Harapannya pastinya gelarannya bisa dirasakan ke seluruh pelosok. Nah, ini kan Telkomsel sebagai provider terbesar ini tadi 180 juta pelanggan, tadi Dora denger ya. Sekarang ingin nanya nih Pak, gimana Telkomsel dapat mengambil manfaat penggelaran 5G ini lebih bukan cuma sekedar internet yang handal aja gitu Pak. Oke, jadi 5G ini kan teknologi bandwidth super cepat gitu ya. Jadi kecepatannya berlipat-lipat dengan 4G gitu. Jadi dengan kecepatan yang berlipat-lipat itu akhirnya variety aplikasi yang akan bisa ditawarkan ke pelanggan itu semakin banyak, dan juga data yang akan masuk ke ke operator seluler itu akan semakin besar gitu ya. Jadi kalau tadi apa namanya setahun itu 2 kali lipat, dengan adanya 5G ini bisa berlipat lebih lebih besar lagi gitu, sehingga eh, apa namanya posisi Telkomsel itu akan menjadi data agregator dengan kekayaan data yang dimiliki itu, akan bisa melahirkan bisnis opportunity yang lebih banyak lagi gitu. Itu Mbak Dora. Oke, terima kasih Pak Wahyudi. Tentunya ya, makin cepat berkali-kali lipat. Tadi kan kalau kali lipatnya 2, ini mungkin bisa berkali-kali gitu ya. Dan tentunya makin banyak peluang opportunities lagi. Nah Pak, ngomong-ngomong tentang Pakis nih tentunya, gimana nih Pak ceritanya ya bisa menjadi Telkomsel memilih Pakis menjadi solusi untuk pengolahan data di Telkomsel yang banyak itu Pak. Silakan Pak. Oke, saya lupa tuh tahun berapa ya. Mungkin kurang lebih tahun 2018 ya. Correct me if I'm wrong ya. Waktu itu kan ada bencana di gempa Palu ya. Nah, Telkomsel waktu itu diminta bantuan dari BNPB untuk bisa mengidentifikasi dampak ya, dalam hal ini lebih dampak ke apa namanya, ke populasinya gitu ya. Nah, kami diminta karena memang 75, kami di di Sulawesi dan sekitarnya itu kan secara market share masih sangat besar ya. Mungkin di atas 75% gitu. Jadi tentunya kami support itu, dan dan itu tidak mudah gitu, karena ketika kita mengolah data pelanggan ya pada waktu itu infrastruktur big datanya kan memang masih baru gitu ya, sehingga akhirnya kita mencoba bekerja sama dengan Pakis gitu ya, untuk bisa mengolah data yang sangat besar itu dengan respon yang sangat cepat gitu ya, karena kita diminta feedback yang cepat juga oleh BNPB terhadap update-update yang terjadi di masyarakat sana. Dan akhirnya ya kolaborasi kita ini bisa melahirkan support yang maksimal buat buat pemerintah pada waktu itu. Dan ya ya waktu itu memang ada sentimen ini ya, sentimen sentimen keindonesiaan gitu ya, karena ya
ya pada waktu itu kita juga sudah punya solusi-solusi yang basisnya adalah produk dari luar negeri gitu ya. Begitu ada produksi ada platform yang merupakan produk lokal ini, ya sentimen nasionalismenya lah ya. Jadi muncul sehingga akhirnya itu menjadi salah satu hal yang memang itu motivasi kami gitu ya. Jadi sebelum sebelum jauh sebelum era-era sekarang pemerintah mencanangkan kampanye bangga produksi Indonesia ini, memang Telkomsel selalu dari dulu itu uh, nasionalismenya paling paling tinggi lah. Itu Mbak. Diandalkan tentunya juga cepet, affordable, dan yang paling penting buatan Indonesia. Dan digadang-gadang ini kalau Pakis itu best in class loh Pak ya, jadi nggak salah pilihnya. Nah, ngomong-ngomong tentang pengelolaan data itu sendiri, boleh cerita lebih lanjut nggak Pak? Kan pastinya Telco datanya masif sekali, bisa di-share mungkin jenis data apa aja dan berapa besar data yang udah diolah sama Pakis. Oke, jadi spirit kita untuk selalu memberikan layanan terbaik kepada pelanggan itu akhirnya ya mau nggak mau kita harus mengambil seluruh data terkait dengan pelanggan gitu. Jadi pada tahun-tahun itu ya, 2018-an itu memang kita memasang sensor lah ya, mengaktifkan sensor lah. Sebenarnya sensornya sudah ada, sensor itu kita aktifkan sehingga data-data experience pelanggan itu bisa kita dapatkan gitu ya. Kurang lebih yang kita monitor itu ada 400-an lah ya, 400-an KPI untuk pelanggan yang pada waktu itu mungkin masih 160-an ya, 160 juta, itu datanya akan sangat besar sekali gitu ya. Kurang lebih sehari itu kita harus mengolah data itu 160 terabyte. Jadi kebayanglah besarin data ya Mbak Dora ya. Yes, kebayang Pak pusingnya ya, dan tentunya pengolahan datanya harus cepat dan juga tepat gitu ya kalau boleh dibilang. Oke, kalau tadi dari sisi Telkomsel, dari sisi customer gitu ya, kalau boleh bertanya dari sisi Pakis nih, mungkin Pak Beni, dengan segala tantangan yang dihadapi gitu ya, dari proses instalasi sampai implementasi, solusi seperti apa yang diberikan untuk Telkomsel, Pak Beni? Ya, masih di mute sepertinya Pak. Yes. Ya. Mungkin sebelumnya saya mau ini dulu nih, mau congratulations nih sama panitianya nih. Terus terang saya enjoy banget ya nontonin dari tadi. Dari mulai Pak Ono yang praktikal banget gitu ya. Yang tentunya pemirsa juga pasti ngelihatnya, gitu ya. Terus tiba-tiba ada Mas Wahyudi yang ngasih lihat sesuatu yang real, tetapi di background gitu ya kan, di belakang gitu, apa namanya, jadi di sini seperti hari ini saya seperti ngerasa benar-benar mestinya nih kawan-kawan ini bisa ngelihat benar-benar impact-nya data tuh ke kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Jadi spektrumnya itu sangat luas sekali dan sangat apa ya, tampil dengan sangat jelas di acara ini gitu. Dan saya jadi saya impress ya, very good gitu. Nah, terus kembali ke masalah apa namanya, Telkomsel tadi, tepat yang tadi Mas Wahyudi tadi ceritakan tadi gitu ya, waktu itu salah gempa di Sulawesi gitu ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya saya tuh juga amazed ya dengan data yang ada ya di Telkomsel, masif sekali. Telkomsel itu benar-benar masif sekali gitu ya. Saya sendiri waktu saya lama di London, saya kerja di operator juga. Itu ya kita lihat bagaimana kita mestinya tuh angkat topi ya sama operator kita. Itu masuk rekan saya nih Mas Wahyudi ini gitu. Gimana Telkomsel tuh bisa apa ya, bisa menjaga kualitas dan layanan dan apa namanya, make sure bahwa
layanannya itu tetap terjaga gitu di Indonesia, karena itu bukan it's no easy feat ya, it's very difficult gitu kalau kita dibandingkan dengan hanya mungkin let's say cuman sekian puluh juta subscriber gitu, dengan dibilang kita ratusan juta subscriber gitu. Nah, kalau tantangan yang paling jelas itu adalah efisiensi. Bagaimana kita bisa menggunakan compute power yang cukup gitu, karena seperti yang tadi disampaikan tadi 160 terabyte per hari, luar biasa ya. Ini saya belum pernah ketemu yang kayak begitu terus dan itu karena data, bayangin aja buat data yang segitu besar itu kita tuh sampai, dan ini kebetulan fitur yang unik di Pakis ya, kita bisa baca datanya, datanya itu ditransfer dalam bentuk terkompres ya. Jadi bayangannya kalau data sebesar itu kalau misalnya nggak dikompres kan transmisinya aja tuh udah lambat sekali. Jadi itu ditransmit dalam keadaan terkompres, nyampe ke mesin kita itu tidak perlu dibuka dulu. Jadi kita langsung bisa query data dalam keadaan terkompres. Karena bayangin aja 160 terabyte itu kondisi terunkompres, kalau kita harus unkompres dulu berapa lama itu, ya kan? Dan itu tentunya kawan-kawan di Telkomsel tuh nggak happy gitu. Jadi kita kebetulan ada fitur yang cukup menarik dipakai, di mana kita bisa mengolah data yang masih dalam kondisi terkompres, terzip gitu ya. Nah, itu menjadi tantangan pada saat kita mengolah data di Telkomsel. Jadi literally size yang sangat besar. Mungkin gitu kalau Mbak Dora. Oke ya, jumlah proses datanya juga pastinya nggak mudah, tapi udah dipercayakan dengan produk anak bangsa. Nggak salah pilih ya, Pak Yedi. Oke, nah ngomong-ngomong tentang data diolah gitu ya, mungkin boleh nanya nih ke Pak Ono, nanti boleh ditambahkan juga oleh para expert lainnya juga, berbicara tentang pengolahan data, khususnya 5 tahun belakangan nih Pak Ono, apakah sebagai expert tentunya pakar, apakah sekarang pengolahan datanya udah cukup baik nih Pak, atau harusnya bisa lebih dari itu? Silakan Pak Ono. Ini ngomong jujur atau ngomong terus terang atau gimana? Stres saya sebenarnya. Kalau pakai Pakis, Telkomsel, teman-teman yang udah IT banget, oke sih sebenarnya, saya nggak gitu khawatir. Yang saya khawatir banget justru di kementerian lembaga. Aduh, malu ngomongnya. Ini ngeri banget soalnya. Jadi mereka memang punya kebutuhan buat nganalisa data. Tadi kan Bapak Presiden punya kebutuhan buat supaya program pemerintah sesuai dengan keinginan masyarakat. Konsekuensi yang terjadi, mereka harus nganalisa data-data yang ada selama ini. Masalah paling besarnya adalah datanya berbentuknya kertas. Itu masalah paling besar. Jadi ya kita butuh datanya kertas. Mateng loh langsung urusannya. Terus yang kedua, ini ragu-ragu saya ngomongnya, jujur ragu-ragu. Teman-teman LKPP, kalau tahu LKPP adalah lembaga yang pengadaan barang elektronik ya, e-procurement. Jadi di bawahnya mereka ada LPSE di kementerian lembaga, di kampus-kampus, di institusi pemerintah, mereka menjalankan LPSE. Nah, ini waktu jadi LKPP bagus, datanya udah elektronik semua. Yang jadi masalah paling besar dari mereka adalah mereka pengen nganalisa data tadi. Ya mungkin mereka belum kenal sama Pakis kali ya. Harusnya kenalan tuh Pak Beni, LKPP. Nah kemudian LKPP ngomong ke saya waktu itu, ya saya nggak nanya sebetulnya. Mereka lagi ngobrol-ngobrol, mereka keluar kata-kata seperti ini. Kita tuh lagi nyari loh, 3 orang. Nyari cuma 3 loh, data scientist kagak dapet. Jadi masalah paling besar, orang seperti Pak Beni, Pakis itu sebetulnya makhluk langka di Republik ini. Sebetulnya teman-teman ini pada nyari, cuman mungkin nggak tahu kenapa nggak kenal. Jadi nyari 3 aja nggak dapet. Jadi ada 2 masalah besar. Satu dari sisi datanya, satu dari sisi SDM-nya. Dan ini nanti semuanya urusannya karena cara berpikir birokrat sama pimpinan.
pengennya instan, apa-apa atau dapat, apa-apa jadi. Yang kejadian adalah pengadaan barang akhirnya. Jadi kalau mereka ngomongin big data, keluarnya pengadaan barang. Saya sudah beli loh mesin buat analisa media sosial, harganya sekian belas miliar gitu, tapi nggak jadi apa-apa juga. Jadi ada masalah-masalah kayak gituan sih. Itu bukan di swasta, bukan di startup ya. Kalau di startup gue tahu banget itu pada lari semua tuh. Startup, toko-toko online, operator telekomunikasi itu lari semua. Cuman kan Republik ini dijalankan sama pemerintah, itu yang ngeri banget gitu, Mbak Dora. Oke, jadi teknologinya mumpuni tapi nih mindsetnya gitu ya dari beberapa pemimpin gitu ya yang Nggak masih usah disebut deh. konvensional. Jangan disebut lah Pak kalau gitu. Thank you Pak Ono insight-nya. Nah, kalau Pak Benny nih Pak, dari berbagai macam produk line up nih Pak Kis, apa yang bisa direkomendasi Pak Kis untuk tentunya solusi pengolahan data yang masif di Telkomsel? Ya, apa namanya, yang paling utama itu adalah kalau kita mungkin spesifik kita Telkomsel ya, memang Telkomsel itu masif ya, jadi infrastrukturnya itu yang paling utama adalah bagaimana perjalanan data ini sampai akhirnya bisa dimanfaatkan, itu harusnya itu bisa terjaga, dan konsistensi itu bisa juga terjaga gitu. Tapi mungkin kalau saya boleh sedikit meluaskan bahasannya, mungkin tidak hanya terkait Telkomsel tapi juga semuanya, karena saya tadi melihat ada isu-isu yang menarik yang dibawa oleh Pak Ono juga gitu ya. Mungkin data itu memang apa ya sebenarnya, jadi kita harus kembalikan data itu ke pemiliknya gitu. Jadi seringkali kita itu kadang-kadang data itu kok yang megangin orang yang mungkin kurang tepat gitu. Jadi disitulah kalau saya ingat sekali ya, pertama kali saya berpikir tentang Pakis ini tahun 2013, saya ingat banget saya waktu itu pernah duduk di sebuah kafe dibilang Tamrin kalau saya nggak salah tuh, saya pikir apa sih data ini yang paling oke gitu. Saya ingat banget itu duduk ada di sebuah kafe bilang Tamrin, terus ya salah satu yang saya pikirkan, saya ingat ke masa lampau gitu ya. Mungkin saya sendiri waktu itu belum di IT, masih anak kecil gitu ya, tapi saya ingat ada istilahnya tuh electronic data processing. Jadi mungkin waktu itu zaman itu belum ada istilah IT gitu ya, tapi adanya tuh istilahnya electronic data processing gitu. Nah, di situ saya kepikiran bahwa sebenarnya tuh kan IT itu pendukung. Jadi si electronic data processing ini sebelum dia menjadi IT gitu ya, mereka tuh literally adalah pendukung. Jadi yang ngerti datanya, yang tahu mau diapain, tentunya orang bisnis, data owner-nya, gitu. Jadi saya pikir saya mencoba di Pakis waktu itu, jadi pada saat saya write down apa itu yang saya mau lakukan di Pakis, saya pikir bagaimana caranya mengembalikan ownership data itu ke orang yang memang mengerti data itu buat apa dan apa isi data itu. Nah, di situ makanya keluar dengan Pakis ya, dengan easy to use-nya, dengan PQL-nya, dengan drag and drop-nya, itu semua memang didesain untuk memudahkan si data owner yang mungkin bukan programmer gitu ya, bukan orang IT gitu ya, sehingga dia bisa mendapatkan informasi dari data yang dia miliki dengan optimal gitu. Jadi dia tidak perlu nunggu dulu, nggak perlu nunggu dari IT data. Jadi IT itu tugasnya adalah seperti di electronic data processing tadi, dia tugasnya adalah menyediakan make sure bahwa servernya ada, datanya itu terambil, dan
apa namanya bisa diproses gitu kan, tapi nanti untuk processingnya ataupun interpretasinya itu ada di data ownernya. Dan dari situlah makanya kami keluar dengan konsep salah satunya adalah self service analytic gitu Mbak Dora. Oke ya, jelas banget ya, bahwa tentunya Pakis memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan juga gitu ya. Ngomong-ngomong tentang keunggulan Pakis tentunya ya, Pak Beni nih sebagai best in class in big data platform yang mampu mengolah data besar, cepat, singkat gitu ya. Gimana Pak? Boleh dijelasin lebih lanjut lagi nggak mengenai keunggulan ini? Apa tuh ya? Apa yang dijelaskan? Keunggulan Pakis. Oh iya. Yes. Oke, ya jadi salah satu yang menjadi tantangan waktu itu kan, dan ini kebetulan juga untuk menjawab kemampuan pengolahan data-data yang besar gitu ya. Salah satu yang kita butuhkan itu adalah bagaimana kita bisa mengolah data itu dengan cepat. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ingin mengangkat konsep yang tadi, data lake. Jadi kita ngomongin data lake itu udah sebelum istilah data lake itu ngetop gitu. Ya, jadi kita benar mikir kalau data itu masuknya as is. Ya. Kalau kita mau memudahkan kita organisasi buat mengkolek data, tentunya datanya itu harus bisa masuknya tuh as is, apa adanya. Jadi jangan data itu masuk, diolah dulu, di apa dulu, di ini dulu, di itu dulu. Ya terlalu lambat gitu. Nah untuk bisa kita bisa melakukan hal itu tadi gitu, kita tentunya kita harus bisa mengolah data dengan sangat-sangat cepat. Jadi data itu masuk gitu ya, apa adanya, berarti pada saat mau dipakai langsung bisa olah dengan cepat gitu. Nah di situ makanya kita membuat teknologi sendiri, nama teknologinya mungkin agak panjang, namanya distributed asynchronous parallel pipeline processing, itu paten kita. Dengan menggunakan hal itu maka kita bisa mengolah dengan data dengan cepat. Jadi walaupun datanya itu masuk as is ya, dengan sangat mudah, tapi tetap aja data itu bisa dipresentasikan dengan cepat untuk user gitu, untuk pengguna gitu Mbak. Oke ya, pokoknya banyak tapi juga harus cepat gitu ya, harus easy to use, harus affordable, dan juga harus dikembalikan ke pemilik tadi ya, pemilik datanya, ownership-nya. Menarik sekali, tentunya ilmu baru juga buat saya, karena dengan tadi kata Pak Beni ada drag and drop, tentunya ya bisnis eksekutif yang tidak memiliki skills coding bisa berguna banget nih, asal tahu data yang soft copy ya, tahu logik berpikir, dan yang paling penting juga paham nih ya apa yang ingin dianalisa, dan tentunya user seperti saya atau mungkin audiens yang tentunya ikutan hadir di sini bisa juga ya menggunakan experience tools dari big data ini. Dan saya reminder sedikit untuk Bapak Ibu, pastinya pengen trial ya, boleh langsung, kami ada free trial dari Pakis, langsung aja bisa scan di kanan atas ya untuk mencoba free trial platform dari Pakis. Sekarang ya daftarnya ya. Nah, Pak Ono, kayaknya ada yang ingin tanya. Pak Ono, silakan Pak Ono. Ini saya nanya nih sebenarnya ke Pak Beni nih. Pak Beni, ini kan Pak Beni ada PQL ya, Pakis Query Language. Itu di dunia ada berapa query language buat big data tuh, ada berapa sih sebenarnya? Pak Beni bingung jawabnya dia. Jadi sebenarnya ada beberapa ya, Kang ya. Kita ada tentunya juga ada SQL gitu ya, ada juga bahasa query, mungkin ada analisis seperti R, ada ada Hive dan lain sebagainya. Tetapi alasannya kenapa kita membangun PQL kita sendiri, karena kebanyakan dari query language yang saya sebutin tadi itu biasanya butuh ini Kang, butuh knowledge IT gitu, knowledge programming gitu untuk bisa belajar itu gitu. Nah, tapi kan waktu itu saya ingat sekali itu, waktu saya pertama kali saya duduk, saya konsep itu PQL itu kayak gimana gitu, itu saya kebayangnya itu ini Kang, kayak orang bikin makro di Excel gitu Kang.
ya kan? Itu kan banyak ya orang yang bisa bikin kayak begitu ya gitu, dan udah cukup ini jadi nggak butuh konsep gitu. Kalau misalnya kita ngomongin SQL kan butuh konsep, harus ngerti select from apa itu apa, ada inner select atau apa gitu kan. Kita harus ngomongin RDBMS-nya, kita harus ngomongin mungkin kita harus mikirin juga relational algebranya gitu kan, ada project, ada apa segala macam, itu kayaknya udah IT banget gitu. Kalau kan kita nggak butuh yang kayak gitu kalau orang pengen punya data kan, karena yang ngerti data, yang sebenarnya yang paling bisa ngolah data itu yang ngerti datanya, sementara mereka bisa jadi bukan orang IT gitu. Nah, makanya kita came up dengan PQL yang mungkin lebih mirip bahasa makro, jadi do this and then and that, do this and then do that. Nah itu lebih imperatif gitu. Jadi kalau kayak pakis itu kayak search from file ini masukin ke sini. Habis itu ambil field yang ini, keluarkan jadi field ini. Habis itu agregat field ini menjadi field ini. Habis itu buang field yang ini, tampilkan field yang ini. Dah selesai. Gitu. Nah itu yang alasan kami kita pakai dengan PQL gitu. Gitu kan. Tapi kalau disederhanakan artinya yang lain beda banget sama PQL sih sebenarnya ya. SQL sebenarnya beda banget. Jadi kayak PQL bener-bener sendiri sih. Gitu ya. Di dunia nggak ada yang kayak PQL lagi kan? Iya. Itu keren banget itu. Semoga bangsa Indonesia tahu bahwa Pakis barangkali satu-satunya perusahaan di dunia yang bisa bikin PQL. Exactly. Yes. Itu keren banget tuh, keren banget. Dan kita butuh banget. Ya, saya ngerasain sih, kan saya ngajar data science segala macam. Dan saya ngajarnya ya tadi Pak Benny bilang pakai Python bagus. Iya, ngajarnya setengah mati sih. Jadi kalau bisa kayak gitu bangsa ini bisa cepat pinter. Ya, kayaknya kita perlu kasih tahu ke bangsa Indonesia nih ada loh yang sederhana buat pinter data science gitu. Ya mungkin Pak Benny orangnya low profile sih ya. Kebetulan kan kalau boleh saya sedikit ini, saya sempat ngintip tadi di list pemirsa kita, pertanyaan kita, itu ada dosen juga kan dari Bogor kan, dia udah nyoba kan. Oh gitu. Oh alah. Nanti kita coba bahas ya Pak. Terima kasih untuk kecanggihan. Sukses Pak Benny. Sama Pak Ki sukses. Oke. Amin. Ya, terima kasih buat kecanggihan yang dan kemudahan yang diciptakan tentunya oleh Pak Kis ya. Pak Ono, nih gimana dong strategi yang tepat dalam bertransformasi menjadi data driven organization, Pak? Wah. Ini gua kasih slide gua yang ini mah. Sorry. Pak Ono tuh kalau ketawa tuh berarti pertanyaannya susah apa gampang banget sih, Pak? Susah loh mah, bikin pertanyaan susah. Nih gua kasih lihat ini ya. Ini versi Ono nih. Ini transformasi digital. Ini saya kasih contoh yang paling sederhana, pendidikan lah yang kita semua familiar ya. Secara konvensional biasanya kalau di kelas harus absen, kemudian orientasinya harus presence ya. Terus belajar di kelas sinkronus, artinya guru dan murid berdatangan pada waktu yang sama, kemudian ujian itu ditentukan tanggal dan jamnya. Itu yang konvensional. Yang terjadi sekarang bukan transformasi digital, jujur. Dengan kondisi pandemi ini, sekolah-sekolah itu yang dilakukan adalah digitalisasi. Zoom tetap harus absen, kemudian harus presence, terus belajar di Google Classroom misalnya harus sinkron, ujian online tapi ditentukan tanggal dan jam. Padahal yang namanya digital, server dan sebagainya semuanya nyala 24 jam. Sebetulnya kenapa harus absen? Kenapa orientasinya dirubah dari presence, kenapa orientasinya dirubah jadi output aja? Pokoknya lu ngerjain ujian, lulus gitu. Bukannya hadir di kuliah kan jadi gak penting. Yang penting lulus ujian dan hasil kuliahnya bagus. Belajar kan tidak harus sinkron, harus bersamaan pada saat guru hadir, ini hadir. Kita bisa asinkron semuanya lewat chat, Twitter dan sebagainya. Kalau ujian online kenapa servernya
nyala 24 jam, kenapa ujiannya waktu UTS sama UAS aja? Kenapa nggak kita buat ujiannya kapan aja, di mana aja, boleh ujian berkali-kali? Kalau ini bisa lakukan, remedial juga nggak diperluin sih sebenarnya. Jadi pola pikir ini yang belum ada sih buat sampai transformasi digitalnya gitu. Jadi sekarang yang terjadi, jujur sekarang yang terjadi masih digitalisasi, belum sampai transformasi digital itu kira-kira. Demikian Mbak Dora. Punten. Oke. Jadi masih stuck ya di kolom yang tengah gitu ya Pak ya, masih di digitalisasi, belum transformasi digital ya. Karena tetap ada mungkin aturan-aturan baku yang mereka terikat gitu Pak. Oke. Sebetulnya lebih ke mindset sih, bukan aturan sih, mindset. Mindset ya. Iya. Ya, betul ya. Jadi mindsetnya yang harus dirubah. Baik, Pak Wahyudi, kan dari tadi nganggur, saya tanya lagi ya kalau gitu. Kalau point of view Pak Wahyudi nih, tentunya tentang produknya Pakis yang merupakan salah satu produk buatan anak bangsa yang tentu saja bersaing dengan brand-brand internasional lainnya ya, yang siap mendunia. Gimana Pak pendapatnya nih selama ini buat sudah pakai produk buatan Indonesia? Ya tadi memang berawal dari sentimen gitu ya, sentimen nasionalisme gitu kan. Tapi itu kan awalan saja gitu kan. Pada akhirnya ya wah luar biasa ini gitu. Jadi nggak kalah dengan, bukan nggak kalah lah, malah menang gitu dibandingkan dengan produk-produk yang lain yang sudah kita gunakan gitu. Jadi ya kita pada akhirnya melakukan ekspansi yang tadinya infrastrukturnya simple, kita expand lagi menjadi yang lebih kompleks gitu. Jadi ya so far sih kita akan terus continue untuk menggunakan Pakis gitu. Gitu Mbak Dora. Oke, jangan lupa bintang 5-nya ya Pak. Oke, Pak Yodi, thank you. Kalau Pak Wono gimana nih Pak, tanggapannya sebagai seorang pakar teknologi informasi, melihat adanya sekali lagi produk buatan lokal anak bangsa seperti Pakis, mungkin boleh dikasih tahu lagi Pak. Jujur, Pakis saya bangga. Cuman saya akan lebih bangga lagi kalau Pakis bisa menularkan supaya banyak Pakis-Pakis lagi di Republik ini. Saya akan lebih bangga lagi kalau kita bisa menguasai dunia. Kita bisa menguasai ya negara tetangga kita lah. Misalnya Kamboja, Vietnam, syukur-syukur Afrika kita bisa jajah. Jadi yang ada di kepala saya lebih ke arah situ sih. Kalau Pakisnya sih udah nggak usah disebut, udah oke banget. Cuman kalau Pakis bisa menularkan virusnya dia ke Indonesia, itu keren banget. Amin Kang. Itu doa juga sih, semoga tetap keren dan tambah keren. Amin, saya yang amin duluan ya pastinya. Ini kita nggak kalah pinter loh, ini orang pinternya ada di sini ya. Jangan susah-susah dicari, tadi siapa yang nyari nggak ketemu. Ya jadi patut berbangga dan tentunya semoga bisa menularkan lagi ya banyak Pakis-Pakis lainnya gitu ya. Tapi pionirnya Pakis tentu saja. Baik, Pak Beni, kira-kira udah ada rencana lain nggak yang ingin diimplementasikan dengan Telkomsel? Atau mungkin sekalian juga untuk closing statement ya Pak, silakan. Mungkin saya tuh yang lagi saya coba pikirkan gitu ya untuk Telkomsel ini bagaimana jadi kalau kita ada data itu jalan dari satu tempat yang lain gitu ya. Jadi walaupun kita sudah ada yang namanya audit trail gitu dan lain sebagainya, tapi mungkin bagaimana caranya jadi ada satu fitur unik di Pakis ya yang sebenarnya itu nggak ada di tempat lain. Jadi kita tuh ada yang namanya single query multiple result gitu ya. Jadi bagaimana kita bikin satu query tapi hasil datanya tuh bisa banyak gitu. Nah, itu sebenarnya unik di Pakis. Nah, sementara kan Telkomsel tuh data itu masif sekali gitu dan sebenarnya yang membutuhkan data ini tuh banyak tempat gitu. Nah, jadi saya lagi mikirin gimana caranya
nanti pada saat data ini berjalan gitu ya, tapi let's say query ini sebenarnya dari sini sampai sini gitu. Tapi di tengah jalan sebenarnya data ini udah dibutuhin sama orang lain. Nah, itu udah bisa kita kasih ke orang lain gitu loh. Atau begitu udah maju lagi dikit lagi, sebenarnya ini udah ada orang lain yang butuh juga. Nah, itu orang itu butuh. Jadi intinya sekali proses tapi bisa banyak orang beberapa yang terkena benefitnya gitu. Itu yang saya lagi coba pikirkan dengan tim di sini dengan teknologi yang udah ada. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan teknologi tersebut gitu yang ada di Pakis. Gitu. Nah, kembali ke mungkin saya sedikit mau touch Kang Ono tadi. Kang, terima kasih banyak endorsement-nya gitu ya, dan ini bikin kita sangat semangat gitu, dan literally apa yang Akang bilang tadi memang itulah yang menjadi penyemangat kita gitu ya. Dan tentunya yang bisa nge-backup kan kawan-kawan yang ada di dunia pendidikan gitu. Kenapa? Karena seringkali saya mendapatkan itu contoh ya developer yang saya ajak ke tempat kita gitu bilang, oh ya nih kita bikin gini. Oh gimana Pak, saya mau pakai ini, saya mau pakai open source, mau pakai apa? Enggak, saya bilang bikin sendiri. Itu kayaknya mereka udah bikin sendiri gitu. Kayaknya udah nggak mungkin gitu. Padahal mungkin. Gitu. Sampai sekarang mereka tim kami nih di sini nih, mereka sekarang ada beberapa yang bilang saya, wah Pak, saya nggak nyangka itu, saya bisa bikin sendiri. Dan sebenarnya ilmunya tuh ada, dan saya nggak sekolah di luar negeri, saya sekolah di Indonesia gitu ya, dan ilmunya tuh ada. Pakis itu 100% ilmunya tuh saya dapat dari kampus saya gitu. Itu yang mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, penyemangat sih Kang. Jadi terima kasih atas penyemangatnya juga Kang. Dan mungkin sampai situ aja Mbak Dora. Keren. Keren ya. Terima kasih Pak Beni, Pak Ono, dan juga Pak Wahyudi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih untuk sharingnya, menarik sekali, dan saja insight-insight yang telah didapatkan, dan juga semangatnya, doanya juga ya, harapannya tentunya untuk kedepannya untuk Pakis dan tentunya untuk bangsa Indonesia kita ini ya. Tentu saja harus ada perubahan mindset jika terus ingin lebih maju gitu. Tadi sudah diungkapkan terus sama para pakar kita di sini. Oke, tentunya banyak pertanyaan yang udah masuk, kita hanya bisa pilih beberapa ya, tapi sebelumnya Doro mau ingetin untuk feedback form. Saat ini Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk boleh langsung scan QR code yang ada di layar dan mengisi feedback form, dan juga Bapak Ibu setelah itu langsung mendapatkan kesempatan bisa mendapatkan hadiah menarik. Ada Smart TV 43 inch, ada Samsung Smartwatch, dan Samsung Earbuds. Yuk sekarang langsung di scan yang ada di tengah-tengah ya untuk pengisian feedback form. Terima kasih untuk saran dan kritiknya, feedbacknya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan juga welcome. Jangan lupa nomor teleponnya jangan sampai salah. Nanti kalau menang untuk validasi. Oke? Namanya juga sesuai dengan registrasi ya Bapak Ibu sekalian. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu isi feedback form, Dora juga mau ingetin ada free trial yang Bapak Ibu bisa langsung aja mendapatkannya dengan cara scan QR code yang ada di kanan atas yang kecil ya, untuk free trial platform dari Pakis. Daftar segera, 100% produk buatan anak Indonesia ya, harus kita banggakan tentu saja. Baik, langsung ya ke saya mau lihat untuk kolom chat YouTube nih yang udah masuk pertanyaannya. Untuk nanti 5 orang, nih jadi 5, tadi kan 3 ya, 5 deh kalau gitu karena banyak banget pertanyaan bagus-bagus. Oke, mendapatkan digital voucher senilai Rp250.000. Untuk yang pertama, Pak Beni ada pertanyaan nih dari Fitranda, PT BDP Kaltim Kaltara. Kami memiliki data warehouse, bagaimana caranya agar big data dapat terkoneksi dengan DWHR kami? Contoh kebutuhan terkait analisa terhadap perilaku nasabah di medsos. Silakan Pak Beni. Ini menarik sekali nih karena kita selain Telkomsel ya, flagship customer kami adalah Bursa Efek gitu ya. Mereka exactly melakukan yang Mas lakukan gitu ya. Jadi mereka ada data warehouse-nya masuk ke Pakis. Pakisnya sendiri juga mengolah data sosial media sehingga mereka bisa melihat
secara komprehensif ya, secara holistik bagaimana sentimen pasar terjadi terhadap trading mereka gitu ya, yang terjadi. Jadi di sini big data itu menjadi wadah dari datanya. Jadi yang melewati data warehouse berjalan secara as is, tapi ada raw data itu di-dump juga, dimasukkan juga ke dalam data lake-nya. Nah, nanti dari data lake ini kita juga masukkan data-data eksternal seperti data-data dari ada dari Wikipedia, ada dari ya macam-macam lah ya. Mungkin saya rasa saya tidak bisa sebutkan satu-satu di sini. Ada juga data dari sosial media dan lain sebagainya. Nah, dari situ nanti data itu bisa dilakukan korelasi secara waktu ataupun secara konteks gitu ya, dengan menggunakan NLP, Natural Language Processing, atau bisa juga kita menggunakan machine learning untuk melakukan automated classification seperti tadi Kang Ono bilang gitu ya. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana sentimen pasar terjadi terhadap kegiatan bisnis kita gitu, sesuai dengan topik pembicaraan saya tadi, pick your data and know your business gitu. Misalnya contohnya kita juga pernah melakukan bagaimana let's say kita mau lihat nih ya, ada satu misalnya kita bisnis kita itu adalah minuman, beverage ya, minuman. Nah, kita pengen banget brand kita ini masuk ke brand conversation-nya di sosial media, bahwa kalau haus ya itu adalah brand kita, atau kalau minum itu adalah brand kita gitu. Nah, saya pernah melakukan hal itu gitu, bagaimana ternyata brand ini mereka belum mereka udah mendekati dengan apa yang sudah mereka inginkan, tapi not exactly. Kenapa? Karena mereka pengennya minum adalah brandnya dia, tapi ternyata minum itu conversation-nya itu adalah obat pusing. Jadi kalau minum itu minum obat, tapi dia sukses. Kenapa? Kalau haus itu ternyata attach ke brand dia. Jadi in a way dia berhasil gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara kita lakukan campaign marketing kita, atau kita data-data yang ada dari data warehouse kita bisa masukkan ke dalam situ. Terus kita lihat apakah efeknya itu terjadi di luar sana sesuai dengan itu gitu. Nah, itu yang benefit yang kita bisa lakukan dengan big data. Bagaimana kita bisa mengolah external data dengan internal data menjadi satu holistic view terhadap bisnis kita gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Benny, semoga cukup menjawab Pak Fitra ya untuk jawabannya. Jadi kalau ada pertanyaan tambahan, please welcome. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Pak Benny dan juga Pak Ono nih, dari Riandini Fadilah dari BRIN. BRIN, bagaimana cara agar big data dapat termanfaatkan atau tetap konsistensi digunakan, khususnya di lingkungan instalasi pemerintah di mana perubahan lebih sering terjadi? Mungkin Pak Ono dulu ya, lalu ditambahkan Pak Benny. Aduh, berat ya Mbak. Aduh, soalnya tadi yang contoh negatif saya instansi pemerintah. Tapi gini deh, ini pengalaman pribadi. Saya adalah juri Satu Indonesia Award, kemudian kita ngumpulin data itu selama 10 tahun. Jadi masalah terbesar adalah bukan ngumpulin datanya. Masalah besar adalah bagaimana secara konsisten data itu tersimpan. Bayangin data dikumpulin selama 10 tahun di file-file segala macam, dan orang yang megang bisa ganti-ganti nih. Nah, itu yang paling masalah besarnya. Nanti kadang-kadang orang yang satu formatnya seperti ini, orang satu lagi formatnya seperti ini, orang satu lagi formatnya seperti ini. Itu nyatuinnya setengah mati. Waktu kita nyatuin data 10 tahun itu jadi satu, butuh waktu 6 bulan buat nyatuin datanya doang. Jadi
saya udah kebayang kalau memang itu instansi pemerintah mau serius, harus ada chief data officer barangkali apa kayak gitu-gitulah, supaya sebenarnya ini dipegang sama apa lembaga arsip nasional kayak gitu-gitu, harusnya sih bisa, tapi kan dia harus punya sense data. Jadi kira-kira gitu ya, mudah-mudahan BRIN dan teman-teman bisa menginisiasi hal seperti ini supaya data kita konsisten. Bappenas punya data.go.id, cuman kayaknya sempat hilang tuh datanya. Waktu itu saya nggak nyari data kok nggak ada, pusing saya. Jadi inisiatifnya udah ada, cuman nggak mau, orangnya mungkin passionnya kurang kali ya, barangkali. Tapi saya nggak berani nuduh lah, ngeri nuduh nanti dianggap mencemarkan nama baik. Pusing. Tapi kira-kira itu poinnya, mudah-mudahan bisa kebayang. Saya kembalikan Mbak Dora, silakan. Baik, terima kasih. Bisa tambahkan dikit gitu ya, bisa? Oh ya, oke. Jadi memang tadi seperti yang dibilang itu kan nomor satu ya, awareness ya, kesadaran terhadap datanya gitu, dan bagaimana mindsetnya itu bisa diubah, dan itu jadi dari sisi orangnya gitu. Nah, kalau misalnya dari teknologinya yang saya lihat itu adalah ya, yang saya sebutkan tadi dalam winning kriterianya gitu. Kalau kita orangnya udah aware, orangnya sudah melek data, udah ingin dengan data, tetapi datanya susah diakses. Minta mau cari data aja butuh waktu seminggu gitu kan. Nggak oke lah ya gitu. Atau mungkin pada saat mulai lama, berjam-jam atau berhari-hari bahkan gitu ya. Atau mungkin juga setiap kurang fleksibel, jadi setiap kali mau dia mau akses data, dia harus minta orang lain dulu gitu kan, nunggunya agak lama, atau bisa jadi juga mahal gitu kan. Ternyata buat beli infrastrukturnya aja itu butuh jutaan dolar. Nah, itu yang mungkin hal-hal itu yang jadi kalau mungkin yang winning criteria tadi itu coba diperhatikan ya, bagaimana kita harus bisa infrastrukturnya harus bisa paralel and distributed biar kita bisa tumbuh kembang sistemnya, atau kita juga harus bisa query language yang powerful, kita harus bisa visualisasikan datanya bisa dieksplor, harus bisa di search. Kurang lebih seperti itu yang membuat usaha kita buat data itu bisa continue gitu, jadi nggak capek di tengah jalan, kehabisan napas, udahlah kita tinggal capek kita, nah gitu, kurang lebih kayak gitu. Makasih. Ya jadi kepikiran, kebayang saya teh. Contoh paling sederhana mah KTP lah. Kalau kita bikin SIM, data entry KTP lagi, bikin apa, data entry semua. Jadi data itu masing-masing jadi datanya pabalatak gitu akhirnya. Capek, ya bener Pak Beni. Oke, ya, jadi harus terus dibangun awareness-nya, mindset-nya, dan juga winning kriterianya ya, agar tadi ada yang berkelanjutannya ya, proses berkelanjutannya sampai selesai gitu. Jadi itu baru bisa jadi manfaat dan bisa konsisten. Kalau misalnya nggak ada sistemnya, gimana konsistennya? Gitu kali ya Pak Uno ya, dan juga Pak Beni. Oke, saya setuju kalau gitu. Semoga cukup menjawab ya tadi siapa dari Bapak Rian ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini untuk Pak Beni dan juga Pak Uno lagi nih. Kayaknya kalau Pak Wahyudi bisa sambil makan gorengan ya. Kayaknya Pak Beni dulu ya. Ada pertanyaan juga. Nanti boleh ditambahkan juga Pak Wahyudi. Oke. Ini dari Enjang Suwanda dari Gistek. Bagaimana mengelola data menjadi sebuah informasi yang memiliki nilai jual, dan infrastruktur apa saja yang perlu dipersiapkan untuk membangun suatu big data? Silakan. Wah, ini Pak Beni dulu mungkin. Ini mah sama Pak Wahyudi kali. Jadi kalau kita ngomongin data, yang paling simpel tuh yang ya sebenarnya udah ada di tempat tadi ya, yang saya bilang tadi winning kriterianya gitu. Jadi salah satu adalah tantangannya itu tadi sebelumnya sebelumnya adalah value. Nah, jadi datanya itu harus make sure tuh ada value-nya gitu, karena biasanya itu kadang-kadang kita bilang data, oh ini data, iya tapi what's in it for me? Saya nggak paham dengan saya nggak tahu apa yang saya bisa lakukan dengan ini. Itu sering kali loh, mungkin kalau kawan-kawan sekalian pernah ngobrol sama atasannya, atau mungkin kawan-kawan juga justru malah sebagai eksekutif gitu ya, mungkin pernah ngalamin gitu, kita sebagai eksekutif gitu atau atasan kita bilang, apa yang saya bisa lakukan dengan ini gitu, ini apa yang saya bisa manfaatkan dari sini. Nah, itu
Jadi yang paling penting itu adalah kita harus tahu ya kita harus tahu apa yang kita mau tahu gitu. Jadi mungkin seperti itu gitu. Dengan seperti itu kita bisa memulai mungkin kayak tadi Mas Wahyudi tadi ngasih unjuk ya, di slide-nya tuh ada si Steve Jobs gitu ya, mulai dari customer gitu. Dari customer experience gitu kalau nggak salah ya tadi ya, terus baru kita pull back ke belakang gitu. Jadi ini kayak gini juga, kita mau tahu apa gitu, baru kita cari ke belakang gitu, datanya ada di mana. Nah, untuk melakukan hal-hal itu tadi kita butuh biasa organisasi seperti data scientist gitu. Data scientist itu orang-orang yang kepo, orang-orang yang senang main-main sama data gitu, orang-orang yang suka, oh kalau diginiin, oh ini kelihatan nih jadi gini nih, oh ternyata Facebook itu diaksesnya itu jam-jam sekian, oh ini ternyata, nah itu kan sesuatu, ada orang yang ngoprek gitu, ada orang yang cari tahu gitu, yang bisa mempresentkan informasi yang berguna ini buat decision maker gitu. Nah, kalau infrastrukturnya, mohon maaf saya kembali lagi seperti tadi, coba lihat winning criteria saya tadi, itu akan menjadi guidance yang kami pikir, menurut kami itu akan literally akan membantu kawan-kawan sekalian untuk roll out big data contohnya gitu ya. Kalau misalnya, kenapa saya bilang harus distributed? Kenapa? Karena kalau distributed, kawan-kawan bisa mulai dari mesin yang kecil, ya. Let's say 1 server, habis itu tinggal ditambahin 1 server lagi, habis itu bisa ditambahin lagi 1 server lagi, sekarang udah 3 server gitu. Karena apa? Karena sistemnya distributed. Coba kalau sistemnya, oke, taruh 1 server, gitu kan, terus, wah gimana nih? Datanya udah kurang nih, kita butuh lebih cepat. Ya udah, kita harus install ulang di server yang lebih besar. Nah, kan nggak enak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bisa sistemnya itu bisa scale out gitu ya, kita dengan menggunakan distributed atau clustering gitu ya. Nah, itu akan sangat-sangat membantu kita dalam menyediakan infrastruktur untuk big data. Mungkin coba bisa dilihat di winning criteria yang tadi saya berikan. Terima kasih. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Ono nih Pak. Tadi jadi harus tahu dulu ya tujuannya. Mau tahu apa nih dari big data itu ya. Dengan winning kriteria tadi ada NLP, machine learning sampai dengan visualisasi. Saya coba kasih yang sederhana aja kali ya. Sederhana kira-kira gini. Waktu saya ngajar, saya biasanya akan mainan dataset buat belajar. Ini contoh dataset yang ada misalnya adalah data pembelian mobil. Jadi ada sales marketing mobil, datanya tuh ada beberapa kolom, ada kolom harga mobil, ada kolom biaya maintenance, ada kolom jumlah pintu, ada kolom besarnya bagasi, luggage, ada kolom banyaknya penumpang. Kemudian ini kolom ya, di barisnya itu ada di klasifikasinya nanti ada mobilnya jadi dibeli atau enggak, beli enggak. Nah, saya suka kalau di kelas saya suka nanya ke anak-anak, coba dengan data harga, biaya maintenance, jumlah pintu, jumlah penumpang, besar bagasi. Kira-kira bangsa Indonesia akan milih yang mana? Atau bule lah, ini kebetulan datanya data bule ya. Bule akan milih berdasarkan apa? Kalau Indonesia jelas milihnya biaya, harga mobil yang jadi keputusan pertamanya. Kemudian mulailah kita analisa data tadi pakai tree, algoritmanya tree, bisa juga random forest segala macam. Kita pakai tree, udah gitu pakai tree viewer, kebuka akhirnya ternyata bule pertama kali waktu dengan data seperti itu, pertama kali waktu milih mobil yang dilihat adalah jumlah orang, bukan harga. Kalau Indonesia kan harga banget, jumlah orang. Kemudian mulai masuk maintenance, kemudian mulai safety. Kayak gitu. Jadi cara berpikir itu jadi cara berpikirnya supaya jadi value, kita harus sering nanya, kira-kira dari data ini orang cara ngambil keputusannya seperti apa sih? Ini lebih ke arah kalau kita lagi bikin decision support system ya. Jadi waktu decision support system kita harus mikir nih, kira-kira dari data ini orang prioritasnya apa? Tapi kan kita nggak bisa ngarang kalau prioritas, harus dihitung, harus dikalkulasi. Dari data yang ada kita kalkulasi, oh ternyata prioritasnya ini. Jadi kira-kira kayak gitu sih. Dan banyak cerita kisah-kisah lucu waktu ngambil prioritas. Contohnya adalah data penumpang kapal Titanic. Titanic kan tenggelam nih ya. Saya suka jahil banget sih.
Datanya di Titanic tenggelam cuman ini doang. Datanya tuh adalah kelas dari penumpang, terus male female, laki perempuan, kemudian satu lagi apa ya? Jadi ada 3 parameternya. Terus mati atau hidup. Laki perempuan, kelas, sama umur, dewasa atau anak-anak. Nah, saya suka agile-nya gini. Coba kita lihat bagaimana si malaikat maut mengambil keputusan. Dengan data tadi, laki perempuan, anak dewasa atau kelasnya, kelas 1, 2, 3 atau kru. Bagaimana dia keputusan? Nah, itu seru tuh ceritanya. Dari situ kita bisa, dari data yang ada, kita kelihatan banget bagaimana malaikat maut mengambil keputusan dari sebuah kapal Titanic yang gede tadi tenggelam. Jadi kayak gitu-gitu harus sering nanya sih, akhirnya kita harus sering bertanya baru keluar tuh. Value dari datanya baru keluar. Harus mainan sih kayak gitu kan. Gitu Mbak Dora, kira-kira mudah-mudahan kebayang. Yes, kebayang banget. Kebayang lain Pak, kalau Titanic mah Pak. Oke ya, jadi kebayang ya kalau tentu saja dengan tadi ya ilustrasi yang seperti itu ya. Jadi lebih banyak lagi yang bisa diekspor kalau bisa ada data-datanya, makin banyak datanya. Oke, terima kasih Pak Ono dan juga Pak Beni dan juga Pak Enjang tadi ya untuk pertanyaannya. Ini ada pertanyaan buat Pak Yudi dari Najla Azarin dari Trisakti. Bagaimana Telkomsel menciptakan infrastruktur yang terkonektivitas dan memiliki aksesibilitas khususnya bagi company yang ingin big data dapat dikelola secara efisien, Pak? Oke, baik. Kalau kita bicara big data management itu ada 3 unsur ya. Ada hardware, ada software, dan yang paling penting ini brainware gitu. Jadi di antara 3 aspek itu yang paling penting adalah brainware-nya gitu. Jadi sebelum kita mengimplementasikan big data, ya pertama kali yang harus diupdate adalah skill dari brainware-nya gitu. Brainware-nya dulu di-upgrade gitu ya, sehingga bisa bisa tahu apa yang dibutuhkan gitu. Jangan sampai ya kayak ilustrasi lah, beli lemari es buat nyimpen baju gitu. Punya duit gitu ya, tapi nggak tahu mau beli apa yang pas gitu. Itu dari sisi tadi aspek brainware, software sama hardware-nya. Kemudian untuk desain infrastrukturnya ya balik lagi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Beni, kita lihat Steve Jobs lah. Jadi kita jangan start dari teknologi gitu. Kita startnya dari customer. Jadi understanding customer kita itu seperti apa. Dari understanding customer, kemudian kita bicara business opportunity apa yang bisa diciptakan dengan understanding customer tadi gitu. Baru kita bicara teknologi dan infrastruktur yang tepat untuk bisa meleverage bisnis tadi gitu. Jadi tadi poinnya adalah the most important thing itu adalah brainware. Kemudian ketika kita bicara arsitektur adalah starting from your customer, gitu Mbak Dora. Yes. Terima kasih Pak Wahyudi. Jadi jelas banget ya berbicara tentang bisnis data gitu ya. Ada 3 aspek tadi ya. Ada hardware, software, dan brainware. Nah, brainware-nya ini nih biar bisa milah-milih datanya. Data yang mana yang mau diolah gitu ya. Dan bicara dengan infrastruktur harus didahului customer is the key. Baik, ada pertanyaan buat Pak Beni lagi nih dari Pinky Desar Zulkarnain, BPK. Bagaimana dengan ketersediaan konektor ke Pakis? Misalnya jika ada kebutuhan mengakses data Pakis menggunakan tools lain seperti ERP, Python atau Power BI. Silakan Pak. Kang Ono. Ini dosen yang saya sebut barusan yang tadi Kang Ono. Gitu. Ya Pak Pinky, jadi kita Pakis ada beberapa cara buat bisa buat aksesnya. Adapternya itu kita ada sebenarnya kita nggak usah pakai adapter karena kita ada standar ya. Kita ada standar API pakai RESTful, itu bisa diakses dari berbagai programming language gitu ya. Atau kalau misalnya kita mau lebih tightly integrated gitu ya, di dalam roadmap kita akan
integrate dengan language seperti Python dan R. Jadi bisa secara tightly integrated gitu. Jadi kita bisa melakukan preparation di PKL, habis itu bisa di modeling, bisa digunakan di Python. In fact, dalam roadmap kita mungkin kita masih belum tahu karena ada beberapa perubahan dalam rencana jangka panjang kita, itu akan embedded di dalam solusi kita yang namanya True AI. Ya, insya Allah kita bisa launching dalam waktu dekat. Ya, makasih Mbak Dora, itu. Terima kasih Pak Beni untuk jawabannya. Terima kasih untuk Pak Pinky. Ada ya ketersediaan konektornya ya. Selanjutnya untuk Pak Beni lagi nih dari Pak Eben Pasaribu. Ini dari company apa nih Pak? Nanti boleh di-mention ya. Bagaimana memonetize datanya menjadi value bagi perusahaan, dan challenge nih ada data protection, personal data protection. Ya, gimana? Ya. Ini data yang sangat menarik. Data yang sangat menarik. Pertanyaan sangat menarik karena saya baru kemarin saya ada lunch dengan seseorang gitu ya yang hendak melakukan hal yang serupa gitu. Nah, dan kebetulan ada beberapa hal, dan saya pikir Mas Wahyudi ini juga udah sangat well versed ya di sini ya, Telkomsel gitu ya. Jadi ada beberapa kita bisa menyediakan value terhadap data kita gitu ya, tetapi pada saat yang bersamaan kita menjaga kerahasiaan gitu. Jadi misalnya kita bisa sebuah organisasi bisa menyediakan datanya, tetapi bentuknya itu adalah data agregat. Ya. Jadi data agregat itu karena dia memiliki pengetahuan nih, bagaimana kondisi di luar sana berdasarkan data yang ada. Misalnya kayak kurang lebih kayak tadi gitu, kita bisa tahu bahwa sebagai operator dia tahu bahwa at any given time ada berapa orang di lokasi tertentu misalnya, kayak gitu. Dan kita kan nggak bilang siapanya, cuman kita bisa bilang bahwa on average ya mall ini sibuknya itu dalam 7 hari dalam seminggu itu hari apa aja, jam berapa aja, bisa tahu kayak gitu ya. Itu udah di luar privacy ya, karena kita nggak bilang siapanya gitu. Atau bisa juga misalnya kita ngomongin secara demografik gitu, kita bisa bilang bahwa biasanya orang-orang dengan umur sekian ini itu biasanya itu nongkrongnya di daerah mana gitu. Dan orang dengan berpenghasilan sekian sampai sekian itu kira-kira makan malamnya adanya di daerah mana, atau mereka nongkrongnya di daerah mana, sehingga data-data ini bisa menjadi inputan bagi perusahaan lain yang membutuhkan informasi ini untuk let's say buat marketing campaign mereka atau marketing effort mereka, ataupun mereka bisa melakukan sales targeting misalnya ya dengan menggunakan informasi ini. Jadi perusahaan-perusahaan yang memiliki informasi ini bisa melakukan menyediakan data-data agregat yang sebenarnya tidak ada data personal di dalam situ ya. Atau bisa juga cara keduanya adalah datanya ada tapi identitasnya dihilangkan gitu, di masking misalnya, itu menjadi salah satu. Tapi biasanya ini udah spesifik gitu, misalnya kita mau bilang kayak sebenarnya ada berapa orang sih yang seneng download lagunya si Fulan gitu ya, dan secara distribusinya gitu ya, dari umur ya, demografi lah, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan apa sebagainya, tetapi itu identitasnya dihilangkan gitu. Misalnya kayak kalau operator ya nomornya dihilangkan, nggak ada gitu. Atau misalnya kalau let's say satu organisasi lain mungkin ada KTP-nya dihilangkan gitu. Nah itu dengan melakukan effort seperti ini sehingga kita bisa memonetisasi data kita, tetapi kita pada saat yang bersamaan kita bisa menjaga privasi dari pelanggan kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih juga buat pertanyaannya Pak Eben. Jadi
tetap bisa ya menjadi value bagi perusahaan, tapi jangan lupa untuk etikanya gitu ya, Pak Beni ya, tadi bisa dihilangkan atau mungkin di blur gitu. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya, luar biasa sekali. Saya cuma bisa bacain beberapa aja. Terima kasih juga kepada para pembicara kita, Pak Beni Adam, Pak Wahyudi Purnama, dan juga Bapak Ono W. Purbo. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk para pembicara kita yang ada di sini. Mungkin boleh cheese gitu, Pak. Oke, 3, 2, 1, singkat aja. Oke, ya luar biasa sekali, sangat berkesan dan juga sangat banyak insight yang bisa didapatkan ya. Tentu saja big data, big opportunity with Pakis, Bapak Ibu sekalian, 100% produk anak bangsa yang cepat, yang easy to use, and pastinya affordable ya, nggak bisa dicek di toko sebelah ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita langsung aja mau mengumumkan ya terlebih dahulu siapa yang mendapatkan hadiah-hadiah menarik nih dari Pakis. Langsung aja kita umumkan pertama-tama untuk pemenang best question dulu ya. Keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat ya, ini adalah 5 nama yang akan mendapatkan hadiah masing-masing digital voucher senilai Rp250.000. Bisa dipilih mau yang ungu, mau yang hijau. Oke, yang pertama adalah Fitranda Aris. Selamat Pak. Kemudian ada Riandini Fadila. Ada Bapak Enjang Suwanda, Bapak Eben Pasaribu, dan juga ada Bapak atau Ibu Najla Azarin ya. Selamat. Semoga berguna, berkah juga ya mendapatkan vouchernya. Selanjutnya sebelum mengundi untuk Lucky Draw, Dora mau memberikan kesempatan lagi nih. Ini hadiahnya menarik sekali ya. Ada TV, ada earbuds, ada smart headphone juga. Boleh langsung mengisi feedback form. Saya memberikan kesempatan kurang lebih boleh kasih 2 menit deh buat Bapak Ibu sekalian. Untuk saat ini boleh memberikan feedback, saran dan kritiknya, dan jangan lupa memberikan nama, perusahaan